Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asli Khatul Hasanah. Saya mahasiswa PPG Prodi Teknik Komputer dan Informatika dari LPTK UNY Angkatan 3. Pada hari ini tanggal 30 November 2020, saya akan melakukan praktik pembelajaran menggunakan media Google Meet. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siswa-siswi sekalian? Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat semua ya. Ya, jadi walaupun sekarang ini masih dalam masa pandemi, kita tetap harus menjaga kesehatan, jaga kondisi tubuh biar tetap fit. Terus kalau bepergian juga harus ingat 3M. Ingat kan? Memakai masker, terus apa lagi? Menjaga jarak, sama mencuci tangan. Ya, betul. Harus ingat protokol kesehatan itu. Semoga pandemi ini segera berlalu ya. Gitu. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silahkan salah satu pemimpin doa, Mas Romi, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Ya, sudah ya. Kemudian ini ada yang belum join ya? Ada yang ya, sambil kita tunggu, silahkan kalian lakukan presensi dulu di classroom kalian. Saya sudah memposting untuk presensinya. Silahkan kalian melakukan presensi. Ya, sambil kita menunggu yang teman-teman yang lain untuk presensi, ini udah siap kan untuk pembelajaran hari ini? Sudah siap? Agar tidak terlalu berat, kalian boleh mematikan kameranya sama mematikan suaranya dulu. Nanti kalau saya tanya baru dijawab. Kameranya dimatikan dulu, tidak apa-apa. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kalian harus tetap ingat prosedur K3 ya. Kalian kan ini menggunakan gadget kan belajarnya. Nah, harus diingat letaknya jangan terlalu dekat. Kemudian posisi kalian juga harus duduk tegak ya. Posisi laptop atau komputernya harus sejajar dengan pandangan kalian. Kemudian selain itu usahakan kalau duduk posisi kaki jangan menggantung ya agar tidak cepat lelah. Kemudian nanti kalau di tengah-tengah pembelajaran kalian tetap harus refresh ya, di-refresh penglihatannya bisa dengan istirahat sejenak melihat lingkungan sekitar agar menerus menatap layar. Ya. Kameranya dimatikan dulu, tidak apa-apa. Sekarang kita masuk ke pertemuan hari ini ya. Ini sebelumnya kalian masih ingat nggak tentang pertemuan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Halo? Pertemuan minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Masa lupa semua nih? Siapa yang masih ingat pertemuan minggu lalu? Mbak Sabrina? Masih, Bu. Tentang apa minggu lalu? Proses komunikasi data dan suara. Oh iya, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana toh proses
terjadinya komunikasi data dan suara itu. Nah, sekarang untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang materi mengenai menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Nah, ini kalian boleh di-mute dulu ya suaranya ya. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tentang dalam jaringan. Kemudian tujuan. Jadi nanti kalian akan dapat menjelaskan kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Kemudian setelah itu menentukan spesifikasi kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Materi pokok, nah ini kita akan belajar tentang 2 materi pokok. Yang pertama tentang perangkat teknologi komunikasi modern, kemudian yang kedua tentang kebutuhan perangkat telekomunikasi dalam jaringan. Ini yang pertama. Sekarang perangkat teknologi komunikasi modern. Ada komputer, ada jaringan komunikasi, dan juga ada net tools. Komputer itu sudah tahu kan, komputer perangkat yang kita gunakan untuk mengakses proses komunikasi data, atau mungkin biasa disebut PC ya, personal komputer. Kemudian jaringan komunikasinya, yang terakhir adalah net tool atau software-software untuk jaringannya. Selanjutnya kebutuhan perangkat telekomunikasi dalam jaringan. Ada beberapa perangkat yang kita perlukan apabila kita akan melaksanakan atau kita akan melakukan suatu proses komunikasi dalam jaringan. Yang pertama adalah kabel, kita memerlukan kabel, kemudian NIC atau NIC, kemudian router, switch, PC, modem, dan access point. Ini beberapa perangkat yang kita perlukan ya dalam proses komunikasi dalam jaringan. Kita masuk yang, nah sekarang coba kalian searching dulu tentang kebutuhan perangkat telekomunikasi dalam jaringan. Silahkan kalian searching tentang kebutuhan perangkat telekomunikasi dalam jaringan. Saya tunggu ya, silahkan searching dulu. Apa saja perangkatnya, kemudian fungsinya apa. Silahkan, saya tunggu, boleh searching dulu. Saya beri waktu 5 menit ya, biar kalian ada gambaran lah sedikit gitu. Sudah kan? Oh iya, kalian tadi udah searching tentang kebutuhan perangkat telekomunikasi dalam jaringan. Kita langsung masuk saja yang pertama, kabel. Di sini kabel itu ada macam-macam ya jenisnya. Ada kabel UTP, ada kabel fiber optik, ada kabel koaksial. Nah, biasanya pada saat kita melakukan proses komunikasi data dalam jaringan itu, atau di gedung itu biasanya yang diperlukan itu adalah kabel dengan jenis UTP atau singkatannya dari Unshielded Twisted Pair. Di dalamnya ada 8 warna ya, putih coklat, putih biru, ada 8 warna. Kemudian kalau kabel UTP ini mau digunakan harus terhubung dengan konektor. Ini gambarnya seperti ini. Jadi konektor kabel UTP ini disebut RJ45 ya. Ini ada gambarnya seperti ini. Selanjutnya NIC atau NIC, singkatan dari Network Interface Card. Ini adalah interface fisik atau penghubung antar komputer menggunakan kabel jaringan ke peralatan penghubung. Ini bentuknya seperti ini. Ini tertanam di dalam, ada di dalam
komputer ya, di dalam komputer, di dalam laptop juga ada, di dalam laptop seperti ini, NIC atau NIC. Tuh. Dan selanjutnya router. Ini gambarnya seperti ini, router ini macam-macam ya modelnya, tapi kalau di sekolahan kita menggunakan mikrotik router board seperti ini. Jadi kalau bendanya ini disebut router board, di dalamnya ini ada OS-nya disebut mikrotik router OS. Jadi operating sistemnya sudah ada di dalam router board ini. Dan fungsi dari router adalah melewatkan data antar segmen yang memiliki alamat network yang berbeda. Seperti itu. Ini fungsi dari router. Kemudian dia juga mampu mengatasi masalah collision. Selanjutnya switch. Ini gambarnya seperti ini. Kalau zaman sekarang biasanya portnya ini sudah banyak ya. Kalau sekitar 5, sekarang sudah banyak karena untuk memenuhi kebutuhan dalam komunikasi data dalam jaringan membutuhkan switch yang memiliki port yang banyak seperti gambar ini. Nah, switch ini bisa menggabungkan beberapa segmen atau kelompok dari LAN. Jadi misalnya di sekolah kita di sini ada lab Lenovo misalnya, kemudian di sebelah ada lab Acer. Nah, itu dua segmen atau kelompok LAN itu dapat dihubungkan dengan switch ini. Kemudian dia juga mampu mengatasi masalah collision. Nah, untuk switch ini dia hampir sama ya, jangan hub. Hub itu juga hampir sama fungsinya menghubungkan beberapa segmen atau kelompok LAN, tetapi untuk fiturnya lebih lengkap yang switch. Jadi saat ini yang kebanyakan dipakai itu adalah switch-nya. Selanjutnya PC atau personal komputer, sudah tahu ya. Mungkin kalian juga sudah punya di rumah. Bentuknya seperti ini, ada komputer, ada layarnya, ada keyboardnya, ada mouse-nya. PC ini adalah peralatan utama dalam teknologi informasi. Nah, kemudian dia mengubah data menjadi informasi yang diperlukan. Selanjutnya modem nih, mungkin kalian punya di rumah, mungkin kalian mengaksesnya pakai modem ini. Dia adalah proses yang dapat menerjemahkan data dari data digital ke data analog sehingga bisa ditransmisikan. Ini modem. Dan yang selanjutnya access point, mungkin kalian sering lihat benda ini ya, ada di lab atau di tempat-tempat di kafe mungkin atau di instansi. Nah, ini adalah pusat pemancar dan penerima sinyal-sinyal WLAN atau wireless LAN. Jadi koneksi yang dari kabelan itu bisa diubah menjadi tanpa kabel atau WLAN atau wireless LAN tanpa kabel. Jadi LAN yang tanpa kabel, jadi bisa dipancarkan oleh access point ini. Nah, nanti dari HP kita bisa mengakses internet dengan tersambung ke hotspot yang sudah dibuat oleh access point ini tadi. Kemudian fungsinya apa? Dia berfungsi sebagai hub atau switch yang menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless. Jadi dari jaringan lokal bisa dibuat menjadi jaringan tanpa kabel atau wireless. Wireless itu tanpa kabel. Jadi pakai HP kita bisa connect ke jaringan. Syaratnya harus ada access point ini tadi. Selanjutnya silahkan kalian coba main gamenya. Di sini di HP bisa dibuka kok. Pakai educandy.com, kalian buka halamannya, kemudian kalian tuliskan activity code-nya ini. Silahkan kalian coba. Ini linknya juga sudah saya
share di Classroom ya. Silahkan dicoba. Sekarang coba kalian jalankan di HP kalian. Siapa yang mau nyoba untuk membagikan layarnya? Mungkin saya mau lihat nih, kalian nih beneran nggak ngikutin pelajaran saya? Beneran nggak untuk main gamenya? Coba silahkan, saya mau lihat. Salah satu mungkin mempresentasikan layarnya yang sedang main game Educandi tadi, coba. Coba kalian salah satu mencoba gamenya tadi, game di web Educandi tadi, silahkan kalian bagikan layar kalian. Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa tidak? Coba. Ditunjuk aja, Bu. Ditunjuk aja. Mbak, oh Mas, ada yang Mbak Umi bisa nggak coba? Pakai HP apa pakai komputer ini? HP. Pakai Bisa HP. nggak? Oh ya, bisa nggak dibuka Educandi-nya tadi di browser? Ketik alamatnya yang di chat, yang ada di chat kita ini, educandi.com. Dicoba, ya. Gimana caranya, Bu? Nggak bisa ya? Buka browser. Google Chrome, buka Google Chrome. Coba silahkan. Atau yang lain yang bisa, yang koneksinya banter, Mas. Tadi saya lihat siapa yang mau coba? Mas Renaldi mungkin. Dibuka educandi.com. Bentar Bu, dari tadi belum bisa Ibu. Oh iya, yang lain coba. educandi.com. Mas Romi, Bu. Mas Romi mau coba silakan. Gak ada sinyal ya, Bu. Yang lain coba. Salah satu coba silahkan dipresentasikan atau dilihatkan, dibagikan layarnya yang sedang buka Google Chrome. Jadi kalian pencet itu ya, titik, ada tulisan presentasikan di kanan bawah, ada kan titik 3, presentasikan layar itu loh, silahkan kalian coba. Ada enggak ini? Silahkan dicoba dulu ya, main sendiri ya. Oh, Mbak Umi coba. Ya, kita masukkan activity code-nya tadi sudah saya tulis di chat 543F9. Bu, malah itu sinyalnya tuh putus nyambung. Ya udah, yang lain coba, nggak apa-apa. Silahkan yang lain. Ntar saya coba, Bu. Ya. Nah, coba di scroll ke bawah, pilih salah satu yang mana. Yang memori boleh, Mas.
susah sinyal, Bu. Gimana? Loadingnya lama. Ya nggak apa-apa, ditunggu aja. No kan. Coba yang lain aja dah, Bu. Coba yang lain, coba. Coba Sabrina, Bu. Coba yang lain, siapa yang mau nyoba? Nanda, Bu, Nanda. Sabrina aja, Bu. Yang lain silahkan coba siapa yang tapi kalian ini bisa nggak mau main gamenya? Mungkin susah ya mau membagi layarnya ya. Iya, Bu. Ya silahkan kalian coba sendiri dulu di HP kalian ya. Coba ada yang mau membagikan layarnya silahkan. Mbak Ade silahkan coba. Salah satu dipilih. Ya, sudah. Udah kan, Bu? Ya, terima kasih ya Mbak Ade. Ya. Yang lain coba. Mbak Nanda silahkan. Sambil teman-teman yang lain bisa mencoba sendiri ya. Bisa ya semuanya ya? Gimana, bisa kan?
Bisa. Ya, kira-kira dengan pakai game kayak tadi itu membantu kalian nggak? Ya, Membantu ya? Daripada cuman membaca, melihat Ya, gambar. membantu. Kalau pakai game itu kan ada tantangannya. Ada tantangan gimana kalian untuk bisa lebih memahami lagi gitu. Kemudian selanjutnya silahkan kalian mencoba mengerjakan soal evaluasinya sudah ada di Google Classroom ya. Kalian buka di Google Classroom yang soal evaluasi. Silahkan. Bisa mengaksesnya kan? loading Bu. Oh iya. Ini ya sudah ada di Classroom yang evaluasi. Saya tampilkan coba. Ini kalian kerjakan ya. Coba kalian kerjakan dulu evaluasinya. Saya beri waktu 10 menit cukup ya buat mengerjakan ya, silahkan. Ya, yang TLJ, yang evaluasi, silahkan kalian coba kerjakan dulu. Suara saya kedengaran kan? Jelas Bu. Kedengaran. Sudah ada beberapa yang mengumpulkan ya, yang submit ini Mbak Era, Mbak Mas Romi, Mbak Sabrina, Mas Yusuf, Mbak Linda. Yang lainnya masih saya tunggu ya. Yang belum silahkan. Ini sudah ada beberapa yang submit, yang belum silahkan disubmit. Ya, untuk tugas untuk keterampilannya kalian silahkan bisa di-download di Google Classroom. Sudah saya upload di situ ya, bisa kalian akses. Kemudian untuk tugasnya adalah seperti ini, kalian harus melakukan pengamatan di dalam lab komputer. Ini kalau misalnya kalian di rumah, boleh ya di instansi sekitar tempat kalian. Misalnya di kantor kelurahan atau kantor kecamatan atau di sekolah yang di dekat dengan tempat tinggal kalian mengenai perangkat telekomunikasi yang dibutuhkan untuk komunikasi data. Kemudian kalian menuliskan dan menjelaskan fungsi dari perangkat tersebut dalam tabel dengan format seperti yang sudah terlihat ini ya. Perangkatnya kalian tulis paling sedikit 5 perangkat. Ini yang harus diisi adalah nama perangkatnya apa, mereknya apa, jumlahnya berapa, fungsinya untuk apa, dan juga gambarnya. Kemudian ini untuk kolom gambarnya kalian isi dengan gambar yang kalian ambil sendiri dengan memfoto perangkat tersebut. Contohnya misalnya kalian mengamati di kecamatan sekitar rumah kalian, kemudian kalian menemukan router. Nah, kalian tuliskan di sini nama perangkatnya router, kemudian mereknya apa, biasanya sudah tertulis di sana ya mereknya, kemudian jumlahnya berapa, fungsinya untuk apa, kemudian kalian masukkan gambarnya di kolom gambar ini. Seperti itu. Udah paham ya untuk tugas untuk keterampilannya? Ya, sudah. Kalau sudah, saya minta kameranya di-on-kan semuanya, coba diaktifkan kameranya. Masih di sini kan ya?
Ya. Mas Renaldi, Mbak Dina, Mbak Ade, yang lainnya yang masih di sini yang tidak kesulitan sinyal. Mbak Intan, Mas Yusuf, gimana rasanya nggak ketemu sama teman-temannya udah lama? Kangen enggak? Sedikit, Bu. Seneng Bu, seneng banget. Pengen masuk Gak ada sekolah? lagi. Halo? Halo. Lebih enak sekolah online apa sekolah online apa offline? Offline, Bu. Offline. Ya, semoga besok bisa segera tatap muka ya. Kalau kabar-kabarnya itu Januari udah bisa masuk sekolah. Semoga besok bisa ya. Gitu. Ya, sekarang ini kita sudah sampai sini, pembelajarannya sudah habis. Mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan? Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa aja? Silahkan coba. Tadi apa yang sudah kalian rangkum, apa yang sudah kalian dapatkan dari pertemuan kali ini? Silahkan. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Oh iya, Mbak Anissa, silahkan. Dari materi tadi saya menyimpulkan kebutuhan perangkat telekomunikasi dalam jaringan yaitu kabel, NIC, router, switch, modem, access point, sama PC, Bu. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Jadi intinya kalau kita akan melaksanakan suatu komunikasi data dalam jaringan itu kita membutuhkan beberapa perangkat ya. Di antaranya yang tadi sudah disebutkan sama Mbak Disa. Yang pokoknya yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kalian boleh silahkan mencari materi, tambahan materi melalui internet, bisa di YouTube, bisa searching di Google tentang materi ini tadi. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ada jadwal untuk PES sudah keluar kan? Sudah tahu kan jadwalnya? Nah, silahkan dicermati jadwalnya, dipersiapkan belajarnya dengan sebaik-baiknya. Soalnya sama masih ada di Google Classroom kalian. Jaga kesehatan, jaga kondisi, jangan sampai sakit. Semoga penilaian akhir semesternya semoga pasnya berjalan dengan lancar ya kalian ya, gitu. Semoga pasnya berjalan dengan lancar. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, dipersiapkan untuk pasnya, semoga lancar. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Ya, kalau tidak saya akhiri ya untuk bisa ditutup ya dengan berdoa ya. Bisa. Oh ya, silakan. Yang mau berdoa siapa? Tempat masing-masing berdoa mulai. Sudah? Sudah. Ya sudah, ini saya live ya, saya keluar. Nanti kalau misalnya kalian masih mau berdiskusi atau mau ngobrol-ngobrol dengan temannya, silahkan, boleh. Ya, berdiskusi dulu teman-teman. Ya, saya akhiri pertemuan kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Kalau kalian masih mau lanjut, silakan.